وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, para orang tua kami, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada hari ini diberikan Allah kesempatan bisa berkumpul di Masjid Al-Mukarramin yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah, sholat, khutbah, dan silaturahim kita yang kita laksanakan di masjid ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini khatib akan mengetengahkan tema khutbah kita, pengorbanan hakiki menuju ilahi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, maka siap-siaplah bahwa Allah memberikan kesempatan mati kepada kita. Diberikannya awal kehidupan, tentu Allah beri awal akhir kehidupan. Siap mengawali kehidupan, maka siap mengakhiri kehidupan. Di antara awal dan akhir itu perjalanan manusia. Setiap orang berjalan menuju Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berjalan menuju Allah. Semua kita ini berjalan menuju Allah. Persoalannya kita tidak tahu berapa lama kesempatan berjalan yang diberikan Allah kepada masing-masing kita. Ada saudara kita 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu telah terlebih dahulu sampai pada perjalanan akhirnya. Dia terlebih dahulu meninggalkan kita, hari ini kita masih berada dalam kehidupan kita. Tapi siapa yang tahu setelah ini kita menyusul mereka kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hakikat perjalanan kita. Siapapun kita, dimanapun kita, apa profesinya, kita ini hakikatnya berjalan menuju Allah. Ketika menuju Allah, tentunya harus menyiapkan, berbekal dengan bekal yang baik. Ilustrasinya, ada orang yang pergi merantau. Dia pengen pulang setelah lama merantau. Tentu orang yang merantau itu akan mempersiapkan seluruh bekal yang mau dibawanya pulang nanti ketika balik kampung. Dia tidak mau balik kampung dihina orang lain. Sudah merantau puluhan tahun tapi pulang-pulang masih begitu saja. Kita juga seperti itu. Ketika Allah berikan kesempatan merantau di kampung dunia ini, nanti kita akan bakal kembali lagi ke kampung akhirat. Tidak mungkin kita mau balik di hadapan Allah dengan bekal yang begitu-begitu saja. Datang kita nol bekalnya, pulang harus tidak nol bekalnya. Bekal yang paling baik menuju Allah itu tiada lain adalah ketakwaan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan, berbekallah kalian semuanya. Inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah. Dari sinilah khatib mengambil tema kita, pengorbanan hakiki menuju ilahi. Tidak ada satu sisi celah sedikit pun dalam kehidupan ini selain dari kita itu harus berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, khatib mau berangkat dari satu edisi yang dipersiapkan Allah di dalam Al-Quran pada bulan Dzulhijjah. Ada satu keluarga besar yang menjadi inspirasi bagi seluruh umat, terutama umat Islam. Keluarga besar yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu adalah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dari start diberikan Allah kesempatan untuk taat
sampai akhir beliau itu di dunia, pengorbanannya luar biasa. Dari pengorbanan inilah tentunya kita nanti mengambil pelajaran. Diawali ketika Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan namanya Sarah. Itu istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah. Istri keduanya Siti Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim tidak punya anak, mandul. Istri kedua Nabi Ibrahim punya anak, itu nanti Ismail. Tidak ada anak. Lalu kemudian bertahun-tahun Siti Sarah dikasih sama raja seorang muda perempuan namanya Siti Hajar. Lama melayani keluarga Ibrahim dan Sarah. Ternyata terbersit dalam hati Siti Sarah supaya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar muda dengan izin Siti Sarah. Siti Sarah bilang sama Nabi Ibrahim, suamiku, nikah itu Siti Hajar. Siapa tahu dari Siti Hajar kita punya keturunan. Nanti ada keturunan. Ternyata Nabi Ibrahim tidak menolak tawaran istri pertamanya. Lalu dia menikah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah tidak beberapa lama Siti Hajar pun mengandung dan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Titik pengorbanan itu kita lihat betapa hebatnya Siti Sarah mengorbankan cinta sejatinya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya persoalan ketaatan kepada Allah. Biarlah Siti Sarah itu dimadu oleh Nabi Ibrahim, yang penting ada keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi Ismail dan nanti seterusnya Ishak, Yakub dan ke bawah. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pengorbanan yang pertama. Alangkah berat bagi seorang istri ketika membiarkan suaminya bermadu. Pada konteks ini, Khatib tidak mau mengajak kita berdiskusi seputar itu, tetapi begitulah yang direkamkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ismail pun lahir. Lalu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar beserta Ismail ke satu tempat, lembah tandus, tidak ada penghuninya sama sekali. Dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sampai ke tempat itu, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan. Ismail pada waktu itu dalam cerita hadis-hadis Nabi masih menyusu kepada Siti Hajar. Ditinggalkan di lembah itu. Lembah tiada penghuninya, tandus, tidak ada kehidupan di situ. Setelah ditinggalkan, Nabi Ibrahim berpaling, berjalan, dia meninggalkan anak dan istrinya itu, berjalan sampai satu tempat yang dia tidak dapat melihat lagi anak dan istrinya. Lalu dia berpaling, berdoa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang direkam di dalam Al-Quran surah Ibrahim 37. Dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku sudah meninggalkan sebahagian dari anak keturunanku di satu lembah yang tandus, nggak ada kehidupan, nggak ada tanaman di situ, di dekat Baitikal Muharram, di dekat Ka'bah yang dimuliakan itu. Begitupun Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, dia tidak pernah berlepas dari mereka. Seraya Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di satu tempat, tapi aku titipkan kepadamu ya Allah. Aku berat meninggalkan mereka, tapi karena ini perintahmu ya Allah, kulakukan. Tidak ada perintah yang patut kulakukan selain daripada perintahmu ya Allah. Itulah sebabnya sebelum Nabi Ibrahim itu berangkat pergi, berjalan masih dilihat oleh Siti Hajar. Siti Hajar narik bajunya Nabi Ibrahim dan bertanya, Hei Ibrahim, kenapa ditinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam sudah. Ditarik lagi dan ditanya, Hei Ibrahim, kenapa kami ditinggalkan di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terakhir Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Tuhan? Jawab Nabi Ibrahim, ya, ini perintah dari Tuhan. Siti Hajar menjawab, kalau memang itu perintah Tuhanmu menyuruh kami ditinggalkan di lembah ini, maka pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kedua, pengorbanan yang perlu kita alami. Betapa hebatnya Siti Hajar, seorang diri dengan bayi yang masih menyusu, sanggup tinggal di satu daerah yang tidak ada kehidupan,
hanya gara-gara persoalan itu perintah Allah. Hebat pengorbanan Siti Hajar itu. Asalkan perintah Allah ditinggalkan di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan pun dilaksanakan. Karena dia meyakini bahwa kalau itu sudah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka itu. Maka Nabi Ibrahim pun hendak pergi, anak istrinya tinggal di rumah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita baca hadis-hadis Nabi, cukup panjang menjelaskan tentang betapa kehidupan Siti Hajar dan Ismail di lembah itu. Dari masih disusui sampai meranjak dewasa, mereka tinggal di situ. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Nabi Ibrahim datang mengunjungi mereka setelah Ismail menikah dengan perempuan Bani Jurhum. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengunjungi mereka setelah ditinggalkan, kecuali Nabi Ismail itu sudah menikah. Sudah menikah Nabi Ismail, barulah Nabi Ibrahim datang mengunjungi. Sehingga direkam dalam cerita-cerita hadis Nabi itu, Nabi Ibrahim pun hanya menjumpai istri Ismail. Tidak dijumpainya Ismail, dia hanya menjumpai istrinya. Dan konon dalam riwayat itu Siti Hajar sudah meninggal dunia, Nabi Ibrahim tidak menjumpai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Episode yang ketiga dalam keluarga ini, ketika datang satu perintah kepada Nabi Ibrahim yang direkam dalam surah As-Saffat. Rupanya Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut. Malam pertama tepat pada malam 8 Zulhijjah, malam kedua 9 Zulhijjah, malam ketiga 10 Zulhijjah. Mimpi Nabi Ibrahim. Mimpinya Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak Ismail, untuk motong anak sendiri. Anak yang diidam-idamkan pada usia 86 tahun, Nabi Ibrahim baru dapat Ismail. Usia 86 tahun lahir anak pertama. Begitu lahir anak itu, beberapa tahun kemudian Allah suruh untuk dipotong anak sendiri. Bayangkan bagaimana kalau kita disuruh memotong anak kandung sendiri. Itu yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi begitu pun Nabi Ibrahim tetap melakukan karena itu perintah Allah. Begitu dia mimpi pada malam ke-8 Zulhijjah, pada pagi harinya dia mikir itu datang mimpinya dari Allah atau dari setan. Itu mimpi yang tadi malam dari Allah atau dari setan. Dipikir-pikir, direnung-renung sama Nabi Ibrahim. Ketika dia merenung dan berpikir-pikir itu, yang oleh orang Arab disebut dengan tarawwa atau rawwa, berpikir-pikir. Itulah sebabnya 8 Zulhijjah itu disebut hari tarbiyah. Dan disunnahkan berpuasa pada 8 Zulhijjah itu, puasa tarbiyah. Disebut tarbiyah karena Nabi Ibrahim pada waktu itu mikir-mikir, ini mimpi dari Allah atau dari setan. Kemudian malam berikutnya, malam 9, mimpinya sama, suruh potong anak. Begitu dia bangun pada pagi harinya, dia sudah meyakini ini memang perintah dari Allah. Sudah yakin dia, sudah tahu dia bahwa itu perintah dari Allah. Ketika dia sudah tahu, dalam bahasa Arab disebut Arafah. Makanya hari itu disebut 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itulah sebabnya disunnahkan kita pada 9 Zulhijjah itu, pada hari Arafah. Terlepas dari perbedaan yang ada itu dan menjadi diskusi kita. 9 Zulhijjah hari Arafah disunnahkan berpuasa. Lalu pada malam ketiga bermimpi lagi dia. Malam ketiga bermimpi lagi, mimpi yang sama. Terakhir dia sudah meyakini sepenuhnya, lalu dilakukanlah penyembelihan. Penyembelihan itu disebut dengan nahar. Maka pada hari 10 Zulhijjah itu disebut dengan hari nahar. Hari ini kita sedang berada pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Perspektif keyakinan kita yang sholat pada hari ini 8, 9, 10 Zulhijjah disunnahkan itu berpuasa. Kalau yang 10 Zulhijjahnya disunnahkan sampai kita selesai sholatnya, tidak makan, tidak mengkonsumsi apa-apa. Terlebih dahulu didiskusikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu menerima, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah. Direkam dalam surah As-Saffat mulai dari ayat 99 sampai 113.
Itu pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya rela disembelih. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya sudah total menyerahkan kepada Allah bahwa itu perintah Allah, yakin bahwa Allah tidak menyia-nyiakan mereka, maka benarlah janji Allah. Ketika sudah total berkorban kepada Allah, maka yakinlah Allah tidak menyia-nyiakan kita. Begitu dibaringkan Nabi Ismail, lalu datang seruan dari Allah. Begitu mau digeserkan pisau ke leher Nabi Ismail, menurut para ulama, itu pisau tidak bisa memutus sedikit pun dari kulit dan daging Nabi Ismail. Menurut perspektif lain, para ulama mengatakan seolah-olah suaranya itu seperti ada besi di leher Nabi Ismail. Begitu digesek pisaunya, suaranya seperti suara besi yang berlada. Tidak putus leher Nabi Ismail. Setelah itu baru digantikan dengan seekor domba, yang oleh para ulama domba itu berasal dari surga, yang selama 40 tahun itu dirawat di dalam surga. Dombanya berwarna putih, gemuk dan bertanduk. Itulah pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan itu dibalas Allah dengan kebaikan. Makanya di akhir surah As-Saffat disebutkan, salamun ala Ibrahim, selamat atas Ibrahim. Satu. Yang kedua disebutkan, innahu min ibadinal mu'minin. Nabi Ibrahim dan Ismail itu termasuk dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Kalau kita sudah berserah kepada Allah, maka Allah akan ganti apapun yang kita serahkan. Kalau kita sudah berkorban kepada Allah, Allah akan ganti apapun yang kita korbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Rangkaian cerita yang disebut dalam Al-Quran itu termasuklah di dalamnya ibadah haji. Rangkaian cerita Nabi Ibrahim itu ada rangkaian ibadah haji. Hari ini saudara-saudara kita itu mereka beribadah haji di Makkah, di Tanah Haram. Kesempatan yang mereka dapatkan itu sungguh luar biasa. Doa kita bersama, siapapun di antara mereka, saudara kita, ayah, kakek, nenek, abang, siapapun itu, kita doakan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kalau kita yang belum memiliki kesempatan pada hari ini ke sana, kita juga berdoa kepada Allah, semoga pada tahun-tahun berikutnya kita diberikan Allah kesempatan dan kemudahan untuk melakukan ibadah haji nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesannya adalah berkorban yang hakiki itu adalah berkorban seluruh apa yang kita miliki selama ini. Waktu yang diberikan Allah, korbankan waktu. Harta yang diberikan Allah, korbankan harta. Fisik yang diberikan Allah, korbankan fisik. Jiwa raga yang diberikan Allah, korbankan jiwa raga. Dengan keyakinan ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berkorban apapun itu, maka yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Orang yang berkorban hewan pada hari ini, itu kesempatan diberikan Allah luar biasa. Ikhlaskan korban hari ini. Orang yang berhaji pada hari ini, itu kesempatan yang luar biasa diberikan Allah. Ikhlaskan, jangan ada motif-motif lain dalam ibadah itu. Ketika kita pada hari ini berkorban 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, atau patungan dengan kawan-kawan yang lain, sedikit atau banyak itu, yang penting keikhlasannya. Tidak dilihat seberapa besar daging, seberapa besar hewanmu, tidak dilihat seberapa cantik hewanmu. Walau itu penting menurut kriteria fikih, tetapi yang lebih penting itu adalah seberapa ikhlas ketika Anda berkorban. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan itu, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak sampai darah kurban itu kepada Allah, tidak sampai daging dan darah kurban itu kepada Allah, tidak sampai. Begitu kita potong kurban, daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Tapi Allah bilang yang sampai itu adalah ketakwaan seseorang yang berkurban itu. Jadi jangan sampai terjadi ada orang yang berkurban, dia minta dagingnya banyak-banyak. Ini namanya bukan keikhlasan. Jangan sampai ada orang yang berkurban, kalau tak dipanggil namanya, tak disebut namanya, dia merajuk. Ini bukan keikhlasan namanya. Ini mengambil kesempatan agar hewannya dipotong oleh panitia yang ada di masjid itu. Nauzubillah min dzalik. Jamaah
seluruhnya apapun yang kita miliki pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani